Om Swastiastu, pemirsa Bali TV, kembali saya Nyoman Winata, redaktur pelaksana harian Bali Pos ya, menjumpai Anda dalam Bali Pos Talk. Ya, akhir tahun biasanya Bali akan dipenuhi oleh wisatawan. Satu hal yang mungkin menjadi catatan penting kita di akhir tahun biasanya terjadi kemacetan. Seperti tahun lalu, terjadi kemacetan yang luar biasa. Tentu ini menjadi catatan penting buat kita bagaimana mengantisipasinya. Dan saya akan mewawancarai Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Bali, Bapak Gadis Samsi Gunarto. Kita sapa dulu narasumber kita, Om Swastiastu, Pak Gadis. Swastiastu, Pak Man. Gimana kabarnya, sehat ya Pak ya? Baik. Kayaknya akhir tahun ini banyak tugas ini. Berkaitan dengan persoalan kemacetan ya, di media juga kita sudah baca beberapa upaya-upaya yang sudah dilakukan. Mungkin Pak Gadis bisa menceritakan apa antisipasinya Pak Gadis supaya tidak terulang lagi kemacetan seperti tahun sebelumnya. Di akhir tahun ini, di libur Nataru katakanlah. Iya. Untuk tahun ini sebetulnya kalau dibandingkan dengan tahun lalu ya kita memang relatif lebih siap. Lebih siap. Tapi bagaimanapun juga situasinya berbeda. Tahun lalu itu relatif kalau saya bilang cuaca lebih support ya. Tahun ini cuaca kelihatannya ini seperti hari-hari selalu mendung, kemudian hujan dan sebagainya. Ya ini juga akan menambah situasi tambah ruwet juga. Sebab kalau sudah mendung, orang itu cenderung ambil mobil, kemudian nanti baru pergi dengan mobil. Jadi sepeda motor ditinggal, atau kalau enggak ya lebih banyak akan mobilitas itu tetap dipertahankan, dan kemudian mungkin akan mengusahakan bagaimana caranya supaya tidak kehujanan dan sebagainya. Nah, hanya bedanya tahun lalu itu ketika tanggal 29 itu adalah hari Jumat dan 1 Januari itu hari Senin. Ya. Jadi liburnya relatif panjang, tahun ini liburnya pendek. Karena untuk terutama libur akhir tahun ya. Karena jatuhnya di hari Kamis kalau nggak salah ya sekarang tahun barunya itu jatuhnya Kamis ya. Jadi tidak ada cuti bersama di antara itu, sehingga yang agak ini penyalah lah gitu ya kalau gitu ya. Tapi apapun itu kelihatannya sih kita akan menghadapi situasi yang cukup ramai di Natal ya. Nah, karena itu antisipasi kita memang sudah dipersiapkan semua. Teman-teman dari Dirlantas bersama dengan seluruh jajaran sudah mempersiapkan rencana operasi ya. Dan kemarin sudah dilakukan tactical floor game di Korlantas Polri. Saya sendiri hadir langsung di Jakarta ini. Di Jakarta dan melihat rencana beroperasi mereka, karena ini jadi perhatian Korlantas juga. Jadi saya juga sudah didatangi oleh banyak pihak berkaitan dengan kesiapan kita menghadapi Nataru tahun ini. Jadi sampai Jakarta sudah turun tangan ya, karena Bali mendapatkan perhatian khusus, betul-betul khusus. Tapi yang membedakan sebenarnya dari tahun lalu, antisipasi tadi sudah dilakukan. Apa bentuk wujud nyata antisipasi untuk mencegah kemacetan itu? Secara teknis di lapangan, apa yang boleh, tidak boleh, atau seperti apa? Pertama, kita sudah mengantisipasi titik-titik kemacetan yang tahun lalu ya. Di mana posisi titik kemacetan itu dan kemudian apa impact-nya terhadap perjalanan. Kemudian sudah mulai merencanakan menempatkan personil, dan kemudian juga melakukan monitoring apakah itu kamera atau patroli ya. Jadi sudah disiapkan. Dan kemudian yang kedua, untuk mengatasi kalau terjadi misalnya macet gitu ya, maka kita akan pindahkan penumpang atau pindahkan arah menuju ke lokasi-lokasi apa yang disebut sebagai buffer zone. Jadi ada buffer zone yang ditetapkan, seperti misalnya di Nusa Dua, di Benua, kemudian kita juga ada buffer zone di sentral parkir ya. Nah, harapannya adalah daripada orang memaksakan menuju ke bandara, pindahkan penumpang, naikkan ke bus, busnya dikawal. Itu sudah disepakati bersama-sama, dan ada rencana operasi yang menetapkan berapa threshold yang kita akan memberlakukan emergency measure ya di situ. Jadi kapan emergency itu akan ditetapkan. Nah, ini yang penting sebetulnya adalah sudah ada kesepakatan siapa yang akan mengambil peran emergency gitu. Karena komandannya kan harus ada. Jadi pada saat emergency terjadi, semua
posisi-posisi kemacetan itu sedapat mungkin diurai. Dan kalau perlu ya diputar-putar lagi lewat jalan tol mana yang mana perlu ditutup ditutup. Nah, itu sudah disepakati bersama. Jadi sampai ada disediakan juga bus yang standby untuk membawa penumpang. Karena ini yang jangan sampai seperti tahun lalu ada penumpang, ada masyarakat yang berjalan ya, ada wisatawan yang jalan di jalan tol, itu nggak akan terjadi. Nah, karena itu tahun ini kita pastikan emergency lane ya di semua tempat itu tidak boleh diganggu. Jadi kalau memang antri ya antri, tidak pada emergency lane. Emergency lane disiapkan untuk kondisi emergency. Berarti ada space jalan yang disiapkan untuk emergency gitu maksudnya? Itu harus ada, memang di jalan tol kan ada itu. Jadi lajur sebelah kiri itu sebetulnya emergency lane, jadi tidak boleh nggak boleh dipenuhin gitu. Nah, nanti kita siapkan dengan teman-teman kepolisian mana titik-titik emergency lane, dan kalau perlu memang siapkan traffic cone supaya tidak dilanggar. Jadi sudah. Kalau bicara tentang waktu pelaksananya mulai kapan ini? Yang apakah tanggal berapa sampai tanggal berapa gitu misalnya? Kewaspadaan kita kan posko itu dimulai tanggal 19 Desember ya. 7 hari sebelum Natal dan kemudian sampai dengan kurang lebih tanggal 3 Januari. 3 Januari. Itu yang masa pemantauan. Tapi akan ada hari-hari yang merupakan hari-hari yang diperkirakan terjadi peak. Ya, di mana perubahan karena pertumbuhan extra flight gitu ya, itu bisa terjadi, dan kemudian juga nanti kemungkinan terjadinya pertumbuhan traffic dari Banyuwangi yang nyebrang dari Ketapang nyebrang ke Bali. Nah, ini yang kita monitor terus-menerus, dan juga dalam kondisi minute by minute ya kita harus monitor traffic light supaya jangan terlambat gitu. Pasti akan terjadi kemacetan, itu pasti terjadi, tapi jangan fatal lah gitu. Fatal ya. Itu karena kemacetan nggak bisa dihindari ya Pak Kadis ya dalam situasi. Ya ini situasi. Tidak Nataru saja Bali sudah macet gitu ya. Tidak Nataru kita sudah mengalami kemacetan beberapa titik, apalagi sekarang memang libur ya. Semua orang berusaha berlibur, walaupun pegawai nggak libur. Terutama pegawai pemerintah kan nggak libur ya. Tapi hubungan juga. Kalau kami kan nggak pernah libur. begitu orang lain libur kita nggak libur. Jadi ya ini situasi yang kita hadapi, ini masa di mana semua orang ingin menikmati. Ya wajar lah kalau macet karena semua orang ingin ke suatu tempat, kadang-kadang di tempat yang ramai, sengaja dicari tempat yang ramai gitu ya. Nah ini mau nggak mau ya kita harus kerja keras lah untuk. Tapi paling tidak pemerintah dan apalagi Korlantas sudah ada antisipasi lah Pak Kadis ya untuk mencegahnya. Tapi tadi Pak Kadis menyinggung tentang pelabuhan. Ada wacana janganlah kendaraan luar Bali terutama libur Nataru jangan sampai masuk ke Bali karena ini bikin macet katanya, menambah kendaraan. Gimana Pak Kadis menanggapi usulan-usulan seperti itu Pak? Wacana kata ya ini Bali ini kan milik semua ya, bukan hanya milik kita yang di Bali, tapi juga milik masyarakat lain yang di luar Bali. Bahwa mereka menikmati Pulau Bali itu bagian dari kebanggaan kita juga gitu ya. Tapi dari segi aturan nggak bisa juga ya Pak Kadis? Melarang kendaraan plat apa gitu masuk Bali? Belum ada aturannya. Jadi malah sebetulnya seringkali pada saat seperti ini ya, kita berpikir bagaimana melancarkan, bukan menahan. Ya, kalau katakanlah di beberapa tempat memang diberlakukan ganjil genap, tapi bukan berarti dilarang masuk, tapi gunakanlah kendaraan ganjil pada saat hari ganjil gitu ya. Platnya ganjil. Ya, jadi ada pengaturan-pengaturan, tapi itu harus disepakati bersama dan dilihat betul-betul untung ruginya apa. Kan kita membutuhkan orang untuk belanja. Kalau enggak ekonomi kita nggak gerak juga. Gitu. Ya, betul. Nah, sekarang yang penting adalah bagaimana mengatur dalam masa ini supaya kalaupun terjadi kemacetan itu tidak terlalu mengganggu mobilitas. Gitu. Jadi mobilitas tetap jalan, kendaraan boleh macet tapi mobilitas tetap jalan gitu. Nah gimana tuh triknya tuh ya? Macet sama mobilitas itu beda ya? Beda. Mobilitas itu memindahkan orang. Ya, memindahkan orang gitu tapi ya. Kemacetan itu kalau ada lagi traffic volume itu memindahkan orang. Dan traffic volume itu sebetulnya ada kapasitas jalan. Ya, betul. Ya. Tapi kalau orang jalan kaki, mobilitasnya dia jalan kaki juga nggak ada masalah gitu. Ya.
Kalau kita bicara tentang bagaimana antisipasi sudah dilakukan dan lain sebagainya, optimis tidak akan ini? Kita nggak boleh nggak optimis karena ini saya harus karena yang terjadi di lapangan agak susah juga diprediksi ya Pak Kadis. Ya? Ini tak challenge ya. Kita tahu persis persoalannya, tahu masalahnya, tahu kapasitas kita menangani. Apakah kita akan mundur ya? Enggak lah, gitu. Ya, tetap. Ini sama dengan main bola lah. Kita tahu kita junior semua kok yang main, tapi masa harus target kalah? Nggak mungkin lah, targetnya menang dong. Gitu. Ya. Artinya dalam konteks ini targetnya kemacetan bisa diatasi gitu. Targetnya kita atas. Macet boleh macet, tetapi pergerakan tetap harus jalan. Jadi orang harus bisa mencapai titik di mana dia menuju gitu. Kalau di Korlantas kemarin mungkin Pak Kadis juga hadir. Apa yang menjadi penekanan? Apakah karena bandara sepertinya menjadi konsentrasi pemerintah pusat ya, karena ini kan bikin citra juga. Apa yang sebenarnya katakanlah tidak boleh sama sekali terjadi pada saat yang jelas begini, ini jangan sampai citra buruk bahwa orang ketinggalan pesawat, kemudian kerugian akibat kemacetan itu sampai tidak terkontrol, itu jangan sampai terjadi. Jadi memang pada saat liburan seperti ini ya memang macet, iya. Tapi jangan sampai ketinggalan pesawat, jangan sampai istilahnya menimbulkan kerugian yang besar. Terutama sebetulnya wisatawan-wisatawan mancanegara gitu ya. Kan kalau orang ketinggalan pesawat di Indonesia, nanti ketinggalan pesawat lagi tempat lain kan? Ya, dan akhirnya tambah panjang, transit, kemudian makan. Ya kalau hanya satu orang, bayangkan kalau satu rombongan, seperti apa menanganinya? Kan kasihan. Nah dengan demikian, ya kita harus lebih aware semuanya terhadap situasi ini. Ya, kalau memang ini kesempatan kita memberikan Tamasya ke Bali, ya kita kurangin jalan-jalannya gitu. Nanti kan orang Bali masih banyak kesempatan jalan-jalan. Baik, Pak Kadis, di akhir Bali Post Talk ini mungkin sebagai closing statement juga. Tapi sempat tadi belum disinggung. Tadi kan kita konsentrasi bagaimana pemerintah mengantisipasi dan segala macam. Mungkin Pak Kadis punya himbauan kepada masyarakat, karena kan mau tidak mau ini juga harus ada peran partisipasi masyarakat kan sebenarnya. Ada beberapa himbauan ya saya. Yang pertama bahwa kita memang akan juga mengeluarkan surat himbauan ya, sedang disusun, bahwa pertama ya logistik terutama ini akan dibatasi. Jadi kendaraan yang mengangkut logistik. Jadi logistik sebenarnya geser malam lah pada saat sepi. Karena percuma juga terlalu lama di jalan dan kemudian nanti akhirnya menyebabkan kemahalan yang tidak perlu. Kemudian yang kedua, tertib di antrian. Antrian ya terjadi antrian ya sudah, itu tapi jangan ngantri makan jalur emergensi. Karena emergensi pasti akan digunakan pada saat situasi sulit. Jadi misalnya apakah buat derek atau untuk nanti bis yang dikawal harus liwat, atau misalnya kedaruratan yang lain, itu tetap harus dijaga. Jadi kita harus aware ketika di jalan untuk memberikan peluang kepada emergensi ambulans, pemadam kebakaran dan sebagainya. Dan kemudian yang sangat penting adalah kalau memang mau ke bandara, hitung betul. Jadi jangan terlalu tenang ya. Jangan terlalu santai. Ya, jangan terlalu santai. Kalau perlu memang lebih dini di bandara. Memang bandara pasti ramai. Ya. Tapi ini hari yang memerlukan kewaspadaan kita semua. Antisipasi ya? Antisipasi. Jadi semuanya harus mengantisipasi. Dan tidak ada gunanya terburu-buru. Terburu-buru tapi tambah masalah nanti. Ya. Jadi itu himbauan kepada masyarakat. Iya, itu yang bisa saya himbau dalam waktu. Tapi ada himbauan resminya nanti ya Pak Kadis? Iya, saya sedang mempersiapkan. Nanti setelah Lakor Linsek, ya ini bentar lagi kan Lakor Linsek nih dengan Polda. Biasanya Polda mengundang kita. Dan kemudian nanti kita bicarakan semua termasuk peluang apakah terjadi cuaca buruk dan sebagainya. Ini juga harus kita perhatikan dan memastikan tidak terjadi penumpukan yang terlalu besar pada akses-akses yang membutuhkan kelancaran. Ya. Baik, terima kasih Pak Kadis atas penjelasan ya bagaimana antisipasi yang sudah dilakukan. Ya tidak hanya dinas perhubungan sebenarnya, tapi ini bagian hampir semua ya stakeholder yang terkait dan bahkan pemerintah pusat juga
Kakor Lantas Polri sudah memberikan atensi khusus, tapi tetap himbauan kepada masyarakat untuk bagaimana bersama-sama, terutama tadi ya tentang antrean, ngantrelah yang sabar gitu ya, jangan kemudian saling modal, karena itu bagian juga bisa menyebabkan kemacetan justru menjadi semakin parah. Demikian Bali Post Talk kali ini, saya ucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Saya tutup dengan promo Santi, Om Santi. Om Santi, Santi, Santi. Terima kasih, sampai jumpa.